Indikator yang keenam, cadangan devisa. Indonesia memiliki cadangan devisa yang lebih tinggi, yaitu 144,9 miliar USD dibandingkan dengan Filipina yang hanya sebesar 108,8 miliar USD. Cadangan devisa yang lebih besar memberi Indonesia bantalan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Dalam materi sesi 9, cadangan devisa yang lebih besar juga penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar, membantu negara menghadapi krisis dan fluktuasi ekonomi. Indikator yang ketujuh, defisit anggaran. Persen terhadap PDB. Indonesia memiliki defisit anggaran sebesar 4,65% terhadap PDB, sedangkan Filipina memiliki defisit yang lebih besar yaitu 8,6%. Defisit yang lebih rendah menunjukkan pengelolaan fiskal yang lebih baik di Indonesia yang bisa menurunkan beban utang di masa depan. Dalam materi sesi 9, defisit anggaran bisa diukur dalam kaitannya dengan produk domestik bruto. Defisit yang tinggi terhadap PDB menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan oleh ekonomi yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan utang. Deflator PDB juga bisa menjadi indikator penting untuk melihat seberapa besar dampak defisit ini pada tingkat harga secara umum. Jika defisit anggaran tinggi, ini bisa mendorong inflasi karena pemerintahan mencetak lebih banyak uang untuk menutupi kekurangan anggaran. Utang pemerintah. Indikator ke-8, rasio utang terhadap PDB di Indonesia adalah 39,4%, sedangkan Filipina mencapai 60,5%. Tingkat utang yang lebih rendah di Indonesia memberi pemerintah lebih banyak ruang untuk manuver dalam merespon krisis ekonomi di masa depan. Dalam materi sesi 9, utang pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan negara yang dihasilkan dari PDB. Semakin besar pendapatan PDB, semakin besar pula kemampuan negara untuk menangani utang. Namun, jika rasio utang terhadap PDB terlalu tinggi, ini menunjukkan bahwa pemerintah terlalu banyak meminjam untuk menutupi pengeluaran. Indikator ke-9, ekspor barang dan jasa. Indonesia juga unggul dalam volume ekspor barang dan jasa, mencapai 232,7 miliar USD dibandingkan Filipina yang hanya 78,9 miliar USD. Volume ekspor yang lebih besar menunjukkan daya saing internasional yang lebih kuat dan diverifikasi produk yang lebih baik. Dalam materi sesi 10, peningkatan ekspor neto merupakan komponen penting dalam pemerintahan agregat yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat cadangan devisa. Indikator ke-10, investasi asing langsung. Indonesia menerima investasi asing langsung sebesar 20,6 miliar USD pada tahun 2021, sedangkan Filipina hanya menerima 10,5 miliar USD. Arus FDI yang lebih tinggi di Indonesia menunjukkan kepercayaan investor asing yang lebih besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam seri PPT tentang PDB dan pengeluaran, investasi asing langsung memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan performa yang lebih baik dalam berbagai indikator seperti inflasi, pengangguran, cadangan devisa, dan pengelolaan fiskal. Filipina meskipun mencatat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi menghadapi tantangan dalam mengelola inflasi, defisit anggaran, dan pasar tenaga kerja. Pengkaitan dengan konsep PDB, permintaan agregat, dan pasar tenaga kerja membantu kita memahami bagaimana kedua negara ini menghadapi tantangan ekonomi masing-masing. Demikian presentasi saya tentang perbandingan indikator ini antara Indonesia dan Filipina yang telah dihubungkan dengan konsep beberapa dari materi PPT. Terima kasih dan semoga penjelasan ini memberi wawasan yang lebih mendalam. Terima kasih.